Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila musannifati Imam Jalalain al-Alama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali wa Syekh Mudbahal Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'ana Allah bi'ilmihi wa amillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang begitu berharga, yang mana apabila kita tahu fadilahnya, pahalanya, kemanfaatannya, keberkahannya, niscaya kita tidak akan ridho meskipun itu ditukar dengan mobil Fortuna, meskipun itu ditukar dengan satu petak tanah. Karena tadi saya nemani orang menikah, maharnya termasuk satu petak tanah. Panennya 200 juta. Nah, kalau kita paham ini, duduk sesaat di majelis ilmu, ini pahalanya begitu besar, begitu juga kemanfaatannya juga akan begitu kuat di dalam hati kehidupan kita. Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ini berbeda. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan mulai saja, lanjut tafsir kita surat Hud ayat ke-31. Karena pekan lalu kita sudah sampai ayat ke-30. Sudah bisa dilihat Ibu Bapak ya, sudah. Halaman 183 di bagian kiri. Masih hitungan atas, di atas sebelah kiri. Kisah ataupun kandungan di awal-awal surat Hud ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kondisi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama kemudian daripada ayat disebutkan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan, memberikan ketenangan kepada Nabi bahwa model dakwah di masa-masa kita berdakwah, di masa-masa perjuangan Nabi diangkat menjadi Rasul, ini adalah memang sangat berat dan harus diterima dengan lapang dada. Mengapa? Karena memang setiap Nabi itu memiliki tugas yang begitu berat. Bahkan kata Nabi sendiri dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Asyaddun nas bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Paling banget-bangetnya orang yang ditimpa bala ataupun ujian itu adalah para anbiya. Kemudian siapa? Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang-orang setelahmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji seseorang untuk membuktikan sejauh mana dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari nabi-nabi yang diutus 124 nabi dan rasul, yang kita ketahui 25, dan itu pun masih ada disebut Rasul ulul azmi, pilih-pilihan, Rasul pilihan, Nabi pilihan, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena paling beratnya. Maka kalau Allah pengen ngangkat derajat seorang hamba, maka akan diberikan kehidupan yang berat. Kita tidak perlu minta, tapi tolak ukur Allah Subhanahu wa taala ingin menguji, ingin mengetahui kualitas hidup dalam beragama, dalam keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji orang tersebut. Kata alim ulama 40 hari kok kita tidak ada perasaan sedih sekali saja, entah itu soal apapun dalam kehidupan kita, tandanya kita malah banyak dosa. Kenapa? Karena tidak diuji oleh Allah. Tapi bukan berarti mencari ujian. Kalau mencari ujian jadinya uji nyali. Kita tidak minta untuk diuji, tapi ketika diuji kita harus siap. Harus tahan mental, tahan banting. Nah, ini kalau kita mau kita pikirkan, kita tafakur hikmah-hikmah yang terkandung dalam surat Hud, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan janji Allah, kebaikan yang besar, sebagaimana dulu pernah diterima, pernah didapati, pernah dirasakan oleh para anbiya, para rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Ayat ke-31 surat Hud. Wala aqulu lakum 'indi khazainullah. Wala, dan tidak, aqulu, aku mengatakan, lakum, kepada kalian, ing sira kabeh. Wala aqulu lakum, dan tidak aku mengatakan, atau tidaklah aku mengatakan kepada kalian, 'indi, bahwa di sisiku khazainullah, ada tabungan-tabungan ataupun simpanan-simpanan Allah. Aku enggak mengatakan, kata Nabi Nuh, aku tidak mengatakan bahwa aku ini punya gudang pembendaharaan ataupun simpanan Allah Subhanahu wa taala di sisiku. Ini kan awalnya masih menyindir tentang masalah siapa? Orang-orang yang tidak mau iman sama Nabi Nuh. Kenapa? Mereka itu tidak percaya. Ternyata Nabi Nuh pun ya sama seperti manusia juga.
Dan pengikutnya yang setia pun, yang beriman kepada Nabi Nuh, itu pun orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya tentang kehidupan keduniaannya. Pengennya mereka itu ya kalau namanya beriman kan pasti ada hasil. Kalau namanya mau sholat kan berarti ya minimal kaya. Kalau mau ibadah, mau mentauhidkan Allah, ya minimal kan harus keluarganya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Itu berlaku ukur. Karena itu tidak ada kaitannya. Dalam arti bukan ada daripada kaitan yang sangat mendasar tentang keimanan seseorang. Kalau adanya orang jelek, orang baik, ataupun orang buruk, orang tampan, ini tentang penciptaan Allah. Bukan berarti kalau mau sholat langsung mukanya langsung seperti artis, ya. Yang enggak seperti itu. Itu namanya logika anak kecil. Kalau logika benar-benar orang yang berpikir enggak seperti itu. Orang itu berpikir bijak itu objektif. Apa yang menjadi pembahasan inti itu yang diperhatikan, enggak usah ngelantur ke sana kemari. Kalau yang beriman harus kaya, belum tentu yang kaya juga beriman. Maka kita ini mempelajari ini supaya apa? Supaya kita ini mau menggunakan akal, mau tidak mau orang yang tidak iman kepada Allah itu walaupun sepintar apapun dia berbicara, sepintar apapun dia membuat suatu kata-kata, sebenarnya mereka tidak berakal. Karena anggapan ataupun pendapat mereka itu sebenarnya bisa dipatahkan. Bagaimana yang sering diulang-ulang bahwa bumi ini adalah tercipta dengan sendirinya. Karena adanya galaksi, karena saling berterbangan, kemudian meledak, kemudian ledakan itu kecil-kecil, jadi planet dan sebagainya. Tapi ketika ditanya, lah awalnya daripada galaksi siapa? Ya otomatis pasti dia hanya menggunakan akalnya saja apa? Dengan sendiri. Tiba-tiba dia dicubit. Sakit tahu? Kamu nyubit saya. Sendiri ya? Duh, siapa nyubit? Itu dengan sendirinya sakit. Enggak, kamu nyubit saya tahu. Ya begitu juga. Semua ini bukan dengan sendiri. Bahkan istilah bencana alam itu sebenarnya itu adalah apa? Dari orang-orang Yahudi. Saya kalau tidak salah dengar tahun 70-an orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir ini membuat istilah yang mana ketika ada bencana-bencana langsung dinisbatkan kepada alam. Sehingga sekarang menjadi istilah ini hukum alam, ini bencana alam. Saya dulu ketika di pesantren, kiai kami setiap pagi tafsir itu bilang seperti itu. Saya tidak terlalu percaya. Ini Pak Yahya ini dari mana sumbernya? Karena memang nggak mencantumkan sumber. Ternyata tidak lama, beberapa hari yang lalu saya dengar penjelasan alim ulama, dan itu kredibilitasnya, kepercayaannya terhadap ilmu agama besar sekali. Ahli kitab bahkan setiap menyampaikan nggak terlepas dari kitab, pasti menyampaikan ini yang ngarang siapa, ini yang terdapat di kitab apa namanya. Itu mengatakan tahun 70-an atau tahun 90-an, saya tidak tahu walaupun jaraknya terlalu jauh, tapi saya ingatnya itu apa? Orang-orang mereka itu untuk memanipulasi pemahaman umat Islam, menyebutkan yang awalnya hukum Allah tapi menjadi hukum Allah. Bencana Allah tapi menjadi bencana Allah. Allah mulai marah melihat tingkah kita. Allah. Tapi yang harus kita perhatikan sebenarnya di balik alam itu apa? Ya Allah maksudnya. Karena kalau masih alam, orang masih umum, pasti yang diperhatikan alamnya, tapi enggak Allah dulu. Padahal rumus Nabi apa? Ketika mendapatkan bencana,
mendapati angin topan, apa yang Nabi perbuat? Apakah langsung bikin posko? Tidak, tapi apa? Pergi ke masjid mendirikan 2 rakaat sholat sunnah, sholat hajat. Nah, tapi jangan salah paham, terus berarti mendirikan posko ya posko nggak boleh ya, enggak. Maksudnya kita kembalikan dulu kepada Allah gitu loh. Nah, karena kita pun dari perkara yang kecil saja sekarang ini sudah mulai lalai. Ketika sakit gigi adu-adu yang diminta obat. Ketika sakit perut pasti adu-adu yang dipikir pun adalah obat. Bukan obatnya salah, tapi kitanya yang memanagenya, mengaturnya salah. Aturan ketika itu kita sholat 2 rakaat barulah cari obat. Dan bagi orang yang sudah menemukan kesembuhan lewat Allah, maka banyak cerita-cerita, tidak hanya orang-orang dahulu, apa keyakinannya full kepada Allah, sebelum cari obat dia sudah 2 rakaat ternyata sakitnya sembuh. Maka itu dinamakan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Kalau bisa sholat dulu, sholat hajat. Nah, bahkan kalau kita bangkrut, jualan tidak laku, nagih tidak ketemu, apa yang kita pikirkan? Jangan posting dulu, yang dipikirkan HP, pokoknya diluapkan di HP. Memang itu, baik itu dengan kata yang jelas ataupun kata sindiran, sore ataupun kata kinaya. Untung tidak, Ustaz. Ini di sana Pak, majelis sana di Pluto. Ini majelis di Pluto. Kita belajar sama-sama Pak. Ketika mendapatkan sesuatu, ingat Allah. Dan para wali-wali, para sahabat, ibunya sendiri meninggal dunia dan dia baru saja pulang dari perjalanan. Yang dituju bukan rumah, tapi masjid. Dan termasuk sunnah daripada safar perjalanan, ketika kita mau hendak menuju rumah, kita menuju masjid dulu. Makanya orang-orang sekarang yang ditahu itu ketika haji saja. Kalau pulang dari haji diampirkan masjid. Padahal itu sunnah dari perjalanan. Gak hanya ke masjid. Selama kita memang kebaikan, mampir masjid sholat sunnah. Ungkapan rasa syukur karena sudah diberhasilkan, dilancarkan dalam perjalanan. Maka Nabi katakan, ju'ilat qurratul ain bis sholat. Cukup menjadi penyejuk mataku apa? Yaitu dengan mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Yang pertama, Nabi Nuh mengatakan, aku enggak bilang kalau aku ini punya pembendaraan, punya segala sesuatunya Allah. Wala a'lamul ghaiba, tafsirannya wala anni, dan sesungguhnya aku pun tidak mengetahui perkara yang ghaib. Ghaib ini maksud ya perkara akhirat, perkara surga dan neraka. Wala aqulu inni malak, dan aku juga enggak mengatakan kalau aku ini adalah malaikat. Bal ana basyarum mithlukum, tafsirannya. Tetapi aku ini yang manusia sebagaimana sira kabeh, kalian itu. Wala aqulu lil ladzina tasdari tahtaqiru a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan. Wala aqulu lil ladzina tasdari, dan aku juga tidak mengatakan kepada orang-orang yang dihinakan, yang diolok-olok, yang kau olok-olok, a'yunukum, menurut kacamata kalian itu, la yu'tiyahumullahu khairan, bahwa mereka tidak akan mendapatkan kebaikan. Kan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh mengatakan apa? Ya, aku mau kalau kamu ini bisa membuktikan kalau kamu itu malaikat. Ada juga yang bilang, aku juga mau iman sama kamu kalau kamu buktikan dulu itu mukjizat. Aku juga mau ikut sama kamu, tapi kalau kamu ngusir itu orang-orang yang nggak punya dulu itu, yang nggak bahasa kita sampah masyarakat lah bahasa itu, nggak guna gitu kok, kerjaan juga nggak punya, lontang-lantung. Bukan orang yang santai itu ketika COVID-19 siapa? Orang nggak punya. Karena tanpa COVID pun dia nggak punya kerjaan.
Maka dengan COVID-19 ini mensejahterakan orang-orang yang nggak punya. Apa dampak yang kita rasakan semenjak COVID-19? Nggak ada. Sebelumnya saya susah nyari kerja, sekarang ini malah tambah temennya banyak, susah nyari kerja. Supaya berpikir orang-orang kaya ini. Nah, orang-orang kaya berpikir, wah hidup itu bukan semaunya sendiri, tapi semaunya Allah Subhanahu. Tasdari atau tahtakiru itu yang dihinakan, yang engkau hinakan, yang engkau caci, yang engkau lolok. Ainukum menurut pandangan kalian. La yu'tiyahumullahu khairallah. Nabi Nuh nggak bilang sama orang yang beriman yang direndahkan oleh orang-orang kafir bahwa orang beriman tidak mendapatkan kebaikan dari Allah. Itu terdapat. Karena perkaranya iman, bukan keduniaan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah Maha mengetahui bima kelawan perkara fi anfusihim yang ada pada diri kalian. Qulubihim maksudnya di hati kalian. Inni idzal laminadh dhalimin. Ini sak temene ingsun idan in qultu dzalik ketika in qultu dzalik ketika aku mengatakan demikian itu, bahwa aku tidak bilang ini, tidak bilang itu, tidak bilang ini, laminadh dhalimin. Sungguhnya aku idan in qultu dzalik, kalau aku bilang seperti itu. Kan tadi pernyataan Nabi Nuh tidak bilang seperti itu. Nah, ini idalla minadh dhalimin. Sesungguhnya aku kalau seperti itu, berarti kalau aku mengatakan bahwa aku ini punya sesuatu, punya mukjizat yang sewaktu-waktu bisa kukeluarkan. Nah, pokoknya kalau pas pengen kita keluarkan. Nah, karena mukjizat itu kuasanya Allah. Ada yang Nabi disiksa yang nggak dapat mukjizat, ada. Karena itu kekuasaannya Allah. Nabi Musa punya tongkat dilempar jadi ular. Wah. Kalau itu hanya kemampuan Nabi Musa saja, wah. Ya, Nabi Musa pasti akan menyalahgunakan secara tidak langsung, emosional daripada seorang manusia. Tapi semua atas kuasanya Allah. Apalagi kita punya tongkat bisa jadi ular. Nah, sedikit orang nggak senyum sama saya, lempar, makan itu. Makan di warung nggak bawa duit, lemparnya kilo-kilo, kirap-kirap nanti. Terus dia Pak nggak usah bayar Pak. Salah gunakan. Makanan itu tahu berharga sekali, maka itu atas kendalinya Allah. Itu pemberian cuma dari Allah. Nggak semua juga Nabi memiliki mukjizat. Nah tapi kalau memang aku kata Nabi Nuh, memang orang yang mengatakan seperti itu, laminadh dhalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Zalim ini secara bahasa mentah Pak, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi zalim yang asli, kenapa ini menjadi ungkapan bagi orang-orang kafir? Orang zalim bahkan innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang zalim. Maksudnya apa? Itu zalim yang kafir. Loh, orang kafir memang menempatkan sesuatu pada tempat yang mana kok tidak sesuai pada tempatnya? Karena orang kafir itu tidak mau beriman, seakan-akan dia tidak menempatkan akalnya tentang masalah kebenaran iman. Maka zalim ini luas. Bahkan orang tentang kekafiran, tentang keimanan, ini pun dinamakan menjadi zalim. Maka ungkapan sehari-hari kita kalau kita bilang jangan zalim, itu maksudnya zalim adalah zalim amaliyah. Zalim amaliyah, bukan zalim i'tiqadiyah. Kalau zalim i'tiqadiyah kepercayaan berarti jadi kafir. Karena Allah ciptakan kita ini akal bisa berpikir, hati bisa merasa supaya iman. Kok dia nggak mau iman, berarti dia tidak menempatkan pada tempat. Adapun orang sekarang bilang munafik kamu, zalim kamu. Maksudnya apa? Itu munafik, zalim secara amaliyah. Kalau munafik secara i'tiqadiyah ya kafir.
pacaannya saja yang dia muslim, pengen selamat supaya nggak diperangi Nabi, supaya nggak dibenci sahabat, tapi hatinya kafir. Fidarkil asfalin, bahkan di aspalnya neraka. Maksudnya apa? Di keraknya neraka. Aspal paling rendah, makanya aspal namanya ya aspal bahasa Arabnya. Bisa jadi karena tempatnya di bawah, paling rendah aspal. Intip rokok. Apa itu intip? Hah? Apa intip? Intip ya intip. Kalau tentang aspalin, kita menyebutnya aspal itu dari aspalin. Kok kita pernah mendengarkan lebih dari satu? Berarti kita rajin hadir tafsir. Karena saya pernah menyampaikan itu juga tuh tentang tafsir watini waz yaitu waturi sini wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala aspal. Tapi enggak terus langsung besok bilangnya aspal pakai apa ya? Aneh. Yang baca itu malah aspalin. Nah, Asfalnya tidak rata. Nah, orang zalim itu seperti itu, Pak. Maka kita tidak usah mengucapkan kalau ada orang bilang zalim. Karena zalim memiliki dua arti. Itikadiyah dan amal. Kalau yang dimaksud amaliyah nggak masalah, tapi kalau itikadiyah berarti menuduh orang kafir. Padahal dia nggak kafir. Tapi semuanya sebenarnya merugi semua itu. Dalam bentuk kerugian semua sebenarnya. Dua-duanya. Antara yang dolim amalia dengan kerugian, semua rugi. Bahkan kembali lagi ke wal asr innal insana lafi khusr. Semua dalam kerugian. Bahkan sampai pun dia nggak dolim pun dalam kerugian, kecuali orang-orang yang disebutkan di ayat setelah. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, makanya disebut dolim. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bukan dolim, tapi Allah Subhanahu Wa Taala adil. Nggak ada kok Allah itu dolim. Lah buktinya ada neraka, yaitu neraka itu wujud daripada Allah itu tidak dolim. Karena manusia-manusia yang bangkang tidak iman ya masuknya neraka. Itu tandanya Allah adil. Maka kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam satu tafsir karangannya itu terkenal Murah Labid itu mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak menampakkan balasan terhadap orang yang digolimi, terhadap orang yang menggolimi, itu karena ada kemungkinan 3 hal, tapi itu mustahil terjadi. Saya ulangi, kalau ada orang digolimi, kemudian nggak nampak itu balasan Allah kepada orang yang mendolimi, itu ada 3 kemungkinan yang terjadi pada Allah, tapi itu pun mustahil. Tandanya apa? Allah pasti menampakkan balasannya. Bahkan saya salut dengan orang-orang Bali yang agamanya Hindu apa? Mereka paling takut dengan istilah karma. Kalau sudah disebut karma itu mereka diam, nggak mau nuntut. Tapi kalau ada 1-2 orang berarti oknum. Itu yang paling sudah yang bangkang. Tapi umumnya orang mereka kalau sudah dibilang karma itu takut. Menuntut sesuatu yang bukan haknya dibilang hati-hati Pak, semua ada karmanya. Nah, mereka punya istilah karma. Itu takut sekali. Nah, orang Islam nih kadang maslengean. Makanya jangankan manusia, hewan saja nanti di akhirat pun dibangkitkan. Yang dulu pernah nanduk temannya, nanduk hewan lain itu pun nanti dihidupkan, suruh ditanduk itu yang menanduk. Nah, 3 kemungkinan ini tapi mustahil terjadi sampai apa? Kok Allah kok semua nggak menempatkan daripada balasannya. Saya diludahi tanpa ada alasan yang dibenarkan. Dan orang itu sengaja. Beda kalau nggak sengaja, Pak ya. Nggak sengaja berarti rezeki saya. Kok Allah nggak nampakkan itu perubahan ataupun balasan pada orang tersebut? Itu biasanya ada 3 hal pada diri Allah, tapi itu pun mustahil. Nah, jadi kalimat ini benar-benar harus dipahami. Yang pertama, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala lupa atau lalai. Tapi sekali lagi, ini mustahil. Nah, dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan
Jangan mengira Allah Subhanahu wa taala ghafil, lali, lupa. Amma ya'malul zalimun, terhadap apa-apa yang dikerjakan pada orang yang zalim. Jangan dikira Allah lali gitu maksudnya. Kalau kita, dua anak kita saling berantem, ternyata kelihatan itu memang kakaknya yang nakal, bukan adiknya. Biasanya kita akan memberikan sesuatu yang berharga kepada kakaknya, entah pelajaran, entah itu hukuman yang mendidik, pasti seperti itu. Wujud daripada kita pengen berusaha menjadi sifat adil. Maka kalau kita kok balasan itu nggak cash kepada orang itu, biasanya pertama kemungkinannya itu Allah lalai. Tapi tidak mungkin. Buktinya ketika surat Yasin Allah berfirman apa? La ta'khudhuhu sinatu wala. Allah nggak lali, Allah nggak tidur. Allah lali ya kita bayangkan saja. Oh, yang mengatur sejagat raya manusia semuanya kalau lali ya nanti pasti akan rancur. Lali ternyata matahari nggak terbit seharian. Wah, hancur toh makanya. Itu baru matahari saja. Ataupun lali nggak dikasih udara di bumi. Bagaimana? Ya, musnah. Satu kemungkinan, tapi kemungkinan itu mustahil. Yang kedua, kenapa orang dolim tidak nampak balasan Allah kepada yang mendolimi? Ini kemungkinan kedua, Allah Subhanahu wa taala lemah dan tidak mampu membalas. Tapi kemungkinan ini juga kata Imam Nawawi Al-Bantani mustahil. Allah raja di raja. Bahkan ketika Allah menghendaki sesuatu, cukup katakanlah kun idza arada syai'an ayatul lahu. Mustahil juga itu, masa Allah nggak bisa membalaskan? Maksudnya saya diludahi tanpa hak, terus kemudian Allah itu malaikat ludahi, tsunami akhirnya. Ya, malaikat besar, ludahnya kayak apa juga? Oh, malaikat Jibril saja menutupi daerah Maghrib, Masyrik. Nah, kalau sayapnya saya dibentangkan menutupi. Semua waing gitu gimana? Malaikat Jibril waing gitu gimana? Wah, hancur. Syarat balik. Oh, terus saja malaikat nggak dengar lagu Angel Temen Tuturanmu. Setiap ada yang bangkang, Angel Temen Tuturanmu. Suaranya itu paling sudah bisa menghancurkan dunia. Yang kedua Pak, kemungkinan Allah lupa, Allah tidak mampu yang kedua. Yang pertama, yang kedua. Tapi itu pun mustahil karena ini sifat mustahilnya Allah nggak mungkin. Allah maha raja di raja kok. Sumbernya kekuatan kok malah. Dan yang ketiga, kalau orang yang dizalimi kemudian tidak nampak kepada orang yang mendoliminya balasan setelah itu. Nah, ini kemungkinan ketiga kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam satu tafsir, kitabnya tafsir di Nusantara juga masyhur. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kezaliman tersebut. Dan ini pun tidak mungkin. Masa Allah ridho, wong Allah sendiri melarang orang berbuat zalim. Mana mungkin Allah setuju? Mana mungkin seseorang setuju sedangkan dia sendiri melarang tentang perkara itu? Nggak mungkin. Wala tahsabannalladzi wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan sangka Allah itu ghafil, itu lalai. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan memperhatikan dengan teliti orang-orang yang zalim. Maka kita ini yakin saja Pak. Apa yang orang buat sama kita kalau itu memang bukan haknya, pasti itu pasti. Tanpa kita sumpahi pun pasti. Lebih-lebih lagi kok disumpahi, makanya bahaya sekali. Kalau kita ditipu sudah nggak usah ngucap saja. Orang itu sudah awet benar. Dia jualan tidak awet. Ada orang nggak mau berbuat baik sama kita, padahal kita sudah berbuat baik. Ini namanya zalim. Wong kita sudah baik kok dia nggak baik. Nggak lama-lama itu biasanya orang seperti itu nggak. Hanya saja teguran Allah ini beda-beda caranya, beda-beda macamnya. Tapi bagi orang yang berpikir, makanya itu tadi kalau punya masalah terhadap seseorang, ada tipe orang yang baik itu nggak akan pernah meninggalkan orang tersebut sebelum mendapatkan ridho.
ridhonya. Karena takut itu nanti pasti akan menimpa diri. Ada orang nipu, kemudian setelah itu, mohon maaf Pak, tadi saya nipu, saya khilaf ini. Nah, itu tadinya masih baik, karena dia memang benar-benar menyadari balasan Allah. Nah, maka istilah karma itu sebenarnya ya sebenarnya istilah yang ada, tapi kita tidak diajarkan mengucapkan karma. Yang ada apa? Allah Maha Adil. Kalau mereka bisa mengatakan ini karmamu, kita bilang saja apa di balik karma itu ada Allah. Maka orang beriman, orang Islam ketika didolim bilang apa? Ingat Allah itu adil. Nggak mungkin kamu dolim sama saya, kemudian Allah biarkan saja. Nggak mungkin. Maka 3 kemungkinan ini, tapi tidak akan pernah terjadi. Karena nggak mungkin, pasti Allah akan perhatikan. Maka ada ungkapan, ulama mengatakan kalau Ka'bah digusur, mudah bangun Ka'bah. Apalagi batu, lebih banyak batu yang lebih berharga, bernilai ketimbang batu yang ada di Ka'bah. Yang mana orang Arab, orang Islam khususnya. Tapi bisa dibangun lagi kok. Tapi ketika hati seorang orang yang beriman, orang disakiti, wah, yang akan marah siapa? Allah. Dan itu susah untuk diobati. Jadi jangan sampai menjadi orang yang zalim. Janjinya setengah jam ya, akhirnya jam 09.00 lah. Jangan sampai nanti ketua rebananya bilang boleh Ustadznya, bilangnya setengah jam ya. Wah ngeri saya. Kalau nggak mandek sekarang, karena koordinatornya bilang nggak apa-apa ya. Lamina zalimin. Takut Nabi Nuh juga takut menjadi orang yang kalau ada orang nggak percaya bilang saja, saya nggak mungkin dolim Pak. Kalau dolim kalau memang saya seperti itu, pasti saya orang yang dolim. Itu seakan-akan menyumpahi dirinya sendiri. Maka semakin kuat seharusnya orang mendengar. Oh memang benar-benar orang ini nggak dolim karena dia tahu ancaman orang yang dolim. Beda kalau orang yang bilang malah nantang. Aku dolim ya apa-apa lah. Wah aku serah terima kok. Wah ini bukan menyebutkan dolim, tapi bukannya takut dengan kedoliman, tapi malah waniun, al-waniun. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minaz shadiqin. Qalu mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana. Kamu ini sama kami sudah berdebat, kosong tanah, sudah engkel-engkelan. Fa'aktarta jidalana. Kemudian perdebatan dengan kami ini tambah panjang saja. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Fa'tina, datangkan kepada kami kalau gitu dengan apa-apa yang kau janjikan terhadap itu tadi perkara tentang yang diperdebatkan minal adab berupa adab. In kunta minas shadiqin, kalau memang benar kamu ini wong sing ya benar, orang yang lurus. Kan percakapan Nabi Nuh dengan kaumnya ini kan sudah pertemuan yang lalu kita sudah baca, saling engkel-engkelan. Nabi Nuh bilang ini, tapi kaumnya minta seperti ini. Kaumnya minta seperti ini, Nabi Nuh jawab seperti ini. Perdebatan ini sudah panjang sekali. Kalau gitu sudahlah. Untuk mengakhiri ini, datangkan itu azab yang engkau janjikan. Kalau memang kamu benar-benar orang yang benar atau orang yang lurus. Lanjutan ayatnya, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Qala ngendika sapa Nabi Nuh, innama ya'tikum bihillah, saat temene hanyalah saja ataupun hanya yang dapat mendatangkan bihi kelawan azab itu adalah Allah. Insya'a, jika berkehendak sapa Allah,
yaitu ta'jiluhu lakum fa in amaruhu ilaihi la ilaihi. Kalau Allah pengen mempercepat kepada kalian azab tersebut, fa in amaru ilaihi, itu urusan Allah, la ilayya, bukan urusanku. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah antum kalian bimu'jizin, orang yang dapat selamat, orang yang dapat terbebas kalau Allah sudah kehendak. Dan lagi dan lagi azab itu haknya Allah, karena ini Nabi Nuh tuh mengajak juga bukan mengajak iman kepada Nabi Nuh, tapi mengajak iman kepada Allah. Maka itu urusannya Allah. Maka kita kalau jadi ahli ilmu, ahli agama, kalau kita mengajak dan orang itu tidak mau, bahkan melontarkan kalimat-kalimat yang wah, kalau memang itu ngaji di sana itu benar, coba tunjukkan ini itu. Nah, ya kita nggak perlu pusing-pusing, kita bilang saja, aku ini ngaji menuntut ilmunya Allah. Kalau kamu minta bukti itu bukan kuasaku, tapi itu kuasanya Allah. Nek kowe njaluk bukti gorengan, ayo pasti enek kowe gorengan. Maksimal ya mie gelas. Jangan nyebut merek ya. Nanti promosi nggak di endorse nih. Nah. Kalau kamu mau dapat mie gelas sama juga merek ya. Kalau kamu dapat mie bakso, ya yang ngaji aku bisa buktiin. Tapi kalau hal-hal yang kayak gitu, itu kuasanya Allah. Enggak pas nek kowe njaluk karo aku. Meskipun kowe kalau kurang kowe ngaji lempeng-lempeng wae, tunjukkan itu. Wah, tunjukkan sholatmu yang paling makbul. Nah, sehingga apa yang kamu minta langsung tertunaikan. Bifaitinillah, apa? Bifaitinallah, Allah Subhanahu wa taala enggak akan melepaskan kalian kalau azab Allah sudah turun. Nah, karena itu sudah kehendaknya Allah. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Wala yanfa'ukum, dan tidak bermanfaat, tidak akan bermanfaatkum ing sira kabeh nushi, nasihatku, kata Nabi. In aradtu an ansahalakum, jika aku pengen menasehati kalian. In aradtu, jika aku pengen an ansahalakum, menasehati kalian. In kana Allah, tapi Allah yuridu ayyuhyakum, pengennya menyesatkan kalian sira kabeh. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un, dialah Rabb semesta alam, dialah Tuhanmu juga, wa ilaihi turja'un, dan ingat kepadanya kembali. Apa maksudnya? Akan ada hari akhirat. Nah, kalau kita memahami turja'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu lafaz artinya kembali, Pak. Tapi yang harus kita bayangkan apa? Ingat bahwa mati itu akan ada kehidupan setelahnya, maksudnya gitu loh. Makanya ada kembali gitu. Orang sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, arti dan maknanya disamakan. Artinya apa itu? Ya sesungguhnya kita milik Allah, kembali kepada Allah. Maknanya, ya pokoknya kita pasti kembali kepada Allah. Maknanya bukan itu. Maksudnya apa? Bahwa nanti akan ada hari kebangkitan. Karena semua pasti kembali. Akan ada hari akhirat. Akan ada alam akhirat. Nah, saya ulangi, wala yanfa'ukum nusi'in aradtu an ansahalakum in kana Allah yuridu ayyuhyakum. Aku pengen, gak akan dapat manfaat kamu ini, meskipun aku pengen nyeramai kamu. Tapi Allah pengennya menyesatkan kamu. Nah, menyesatkan kalian. Ai ihwa'akum wa jawabu syart dalla alaihi wala yanfa'ukum nus'i. Ihwa'ukum, menyesatkan atau membelokkan juga. Ini jawabnya syarat
dalla alaihi yang menunjukkan ke atas wala yanfa'ukum nushi. Jadi syaratnya itu gak akan bermanfaat ini jawab. Syaratnya apa? Meskipun aku ingin menasehati, aku ingin menasehatimu, tapi itu tidak bermanfaat kalau bahasa kita. Kenapa? Karena Allah pengennya menyesatkan kalian. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Karena Allah tuh Rob, ini tadi pemelihara kalian. Jadi terserah dari Allah. Qala ta'ala am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Am yaqulu naftara. Bahkan amnya maksudnya bal. Bahkan yaqulu mereka mengatakan, yaitu kufar Mekah. Ini kita kembali ke awal kisahnya bahwa ini ditujukan kepada Nabi. Kenapa? Karena menghafal daripada cacian halauan dari kafir Mekah. Jadi kisah itu sedikit dipotong, bahwa dalam arti dipotong itu diistirahatkan sebentar, kembali kepada kisah utamanya Pak, tentang persoalan Nabi bersama umatnya, baik yang orang kafir Mekah yang dimaksud. Mereka mengatakan ikhtalaqa Muhammadul Qur'ana. Iftara itu membuat-buat. Makanya kan ikhtalaqa Muhammadul Qur'ana. Bahwa Muhammad itu membuat Al-Qur'an. Muhammad itu buat-buat Qur'an. Qul in iftaraitu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Qul katakanlah wahai Muhammad, in iftaraitu, kalau memang aku benar yang membuat Al-Qur'an, fa alayya ijrami, maka aku siap, dalam arti apa? Pasti aku yang akan mendapatkan dosa karena aku buat au uqubatuhu, yaitu balasannya, wa ana bari'um mimma tujrimun, sedangkan aku terlepas dari apa-apa yang engkau tuduhkan ataupun yang engkau voniskan atau yang engkau nisbatkan. Min ijramikum fi nisbati iftira'i ilayya. Maksudnya apa tujrimun? Yaitu dari apa-apa yang engkau tujukan, dari penisbatan bahwa Al-Quran adalah iftara, buatan ilayya, buatanku. Kamu dulu seperti itu, tapi aku terlepas dari tuduhanmu. Sebelum kita mengakhiri sesuatu, kalau kita habis gontok-gontokan bilang, aku terlepas dari perdebatanmu. Kenapa? Karena aku nggak ikut campur. Kamu menuduh aku, ya silahkan. Itu hakmu, tapi ingat, aku terlepas dari apa yang kau tuduh. Maksudnya aku nggak seperti itu kok. Karena nyangkanya orang Arab, ya ini Nabi ini ahli syair. Tapi ketika kalau memang itu syair, berarti kan bisa ditandingi. Paling tidak bisa diserupakan. Tapi ketika suruh membuat 10 surat pun tidak mampu. Bahkan satu surat saja tidak mampu. Suruh buat malah lucu jadinya. Alfil hayawanun kurtumul tawil. Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah telinganya lebar dan belalainya panjang. Coba itu bagaimana? Acara Isra Mi'raj besok tilawahnya pakai itu. Hari tilawahnya gajah. Sungguhnya gajah. Lucu, anak TK saja bisa bikin seperti itu. Tapi Al-Quran itu mujizat Allah. Lafaznya unik, lafaznya istimewa, maknanya juga dalam, maknanya juga yang terkandung istimewa. Enggak mungkin manusia kalau bikin seperti ini. Jangan gitu, kita dengarkan hadis dengan Quran beda Pak. Nyamanan Quran. Karena tahu. Padahal hadis itu pun dari Allah, hanya saja redaksi bahasanya dari Nabi. Tapi kalau Quran dari Allah langsung. 3 menit lagi. Saya terbebas dari jam 9 lewat 1 menit. Berarti niat saya cuma jam 9.
wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wa uhiya ila nuhin. Nah, kita lanjut lagi ke kisah Nabi Nuh. Dan diwahyukan kepada Nuh annahu sak temene layu mina min qaumika, tidak akan beriman min qaumika dari kaummu illa man qad amana, kecuali orang yang memang benar-benar iman. Fala tabtais tahzan, maka jangan kamu wainu apa? Tahzan, sedih. Tabtais apa? Putus asa. Bimakanu ya fa'alun, terhadap apa-apa yang mereka buat. Mereka mau debat kamu sampai di ILC, nggak masalah. Nggak usah sedih. Karena memang yang namanya orang nanti iman, yaitu memang berarti sungguh-sungguh iman. Jangan nyangka semua mau jadi iman ataupun semua akan membangkang. Itu sudah urusannya Allah. Maka nggak usah putus asa, nggak usah sedih dengan apa yang mereka lakukan, perbuat minasyirk, dari kesyirikan. Tapi ini tahapan akhir, Pak, ya, Bu, ya, tahapan akhir setelah berdakwah. Karena ini kisahnya sudah berjadal tanah, sudah berdebat. Nah, bukan berarti kita, wah itu biarin sanalah. Kalau memang Allah nggak kendaki iman, ya nggak akan iman. Ini proses terakhir. Ketika kita sudah nggak ada harapan seakan-akan. Tapi tetap kewajiban kita adalah berdakwah. Kalau ada yang nggak mau ngaji, ya jangan terus, ya sudah, kalau mau ngaji juga itu kehendak Allah kok. Tapi kita ternyata belum pernah mengajak satu kali pun. Jadi di mana rasa kita putus asa? Biasanya karena setelah berusaha. Gitu. Belum mulai tapi saya udah hampir putus asa. Putus apa? Ya nggak ada. Enggak. Belum mulai kok sudah putus asa nih, putus esa. Pedot, apa bahasanya? Pedot. Mukom. Minasyir, dari kesyirikan. Fada'a alaihim biqaulihi Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Di Nuh, surat Nuh 26. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fada'a alaihim dan Nabi Nuh doa untuk supaya ditimpakan ke atas mereka yaitu orang-orang yang bandel itu tadi, biqaulihi, dengan berdoa Rabbi, yang diabadikan oleh Allah di surat Nuh 26. Rabbi, ya Allah, la tadar alal ardi, jangan engkau sisakan di bumi ini minal kafirin, lanjutannya dayaro, satu orang pun dari orang kafir. Dari orang kafir. Ini doanya sadis. Doanya sadis. Tapi gimana ya, kok sudah lewat ini? Sudah ya, Pak ya? Sudah ya? Masih setengah, Ustaz, selesaikan. Ya apalah daya, Pak, saya cuma manut. Semua ada koordinatornya. Iya. Kalau koordinatornya bilang terus, ya sudah, ayo kita terus. Berarti 26 belum selesai. Terus nanti yang terus nanti Itu 26. Itu doa biqauli rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Di situ ditulis sampai alal ardi ila akhir maksudnya. Fa'ajaballahu ta'ala da'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya Nabi Nuh. Waqala, kemudian berkata, wasna'il fulka as-safinah, buatlah al-fulka, bahtera ataupun perahu, kapal, ya Allah, bi'ayunina wa wahyina,
Wala tuqatibni fil ladzina zalamu innahum mufraqun. Bi'ayunina, dengan pertimbangan kami, maksudnya dengan arahan kami. Wa hafidna, dengan penjagaan kami. Wa wahyina, dengan wahyu kami. Amrina ataupun amrona, dengan perintah kami. Buatnya enggak seenaknya sendiri. Wala tuqatibni fil ladzina zalamu, dan jangan engkau bicarakan bahwa itu tuh dari aku. Fil ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Innahum mufraqun, saat temene mereka itu pasti akan tenggelam. Mufraqun itu tenggelam. Innahum pasti. Kalau pakai yafraqu berarti akan tenggelam. Tapi kalau mufraqun orang-orang tenggelam, padahal belum tenggelam, tandanya pasti. Jadi pengennya jangan sisakan ya Allah orang-orang kafir di muka bumi ini, kata Nabi Nuh. Dan Allah menjawab dengan apa? Wes saiki gawe ning kapal. Dengan perintahku, dengan wahyuku, dengan penjagaanku. Makanya ada ulama mengatakan ada yang membuat kapalnya 5 bulan, ada yang membuat kapalnya 6 bulan. Memang dipersiapkan. Harapannya orang-orang masih ada yang mau taubat. Tapi apa yang terjadi selama persiapan itu? Selanjutnya mari kita ikuti bersama-sama. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min qala in tasqaru minna fa inna nasqaru minkum kama tasqarun. Wa yasna'ul fulka hikayata hali madhiyah. Ini menceritakan tentang masa lampau. Ya, masanya Nabi Nuh. Wa yasna'ul fulka. Kemudian Nabi Nuh mulai membuat kapal. Wa yasna'u itu membuat. Sona itu buatan. Makanya berhala dinamakan sona itu apa? Karena itu buatan. Madza tasna, apa yang kamu buat? Kalau orang itu lagi taktek, ngelas ataupun ngetak tembok, itu makanya bukan madza taf'al, bukan apa yang kamu kerjakan, tapi apa yang kamu buat. Oh, saudara udah tahu kalau orang itu sedang kerja kok. Wa kullama marra alaihi mala'un, dan tiap orang yang marra alaihi, wa kullama, setiap ataupun ketika marra alaihi ada mala'un itu jamaah, rombongan lah bahasa kita ya, kelompok atau geng. Marra, yang melintasi ataupun melewati Nabi Nuh, min qaumi, dari kaumnya yang tadi ingkar, sakhiru min, mereka mengejek Nabi Nuh dari apa yang dilakukannya. Banyu nggak enak kok gawe perahu kapal. Kalaupun bikin perahunya yang umum, banyu nggak enak perahu ini segede itu ferry bahasanya gitu. Diejek malahan, malah diejek. Istahza'u bi, ngejek malah. Nggo apa nono. Seramboy 11. Wis seru kok. Wis seru daerah kuwi sepi kok gawe warung bakso. Wah, sok ngasih tuku tapi tahu. Itu mendung Pak ya? Mendung ya? Mau hujan ya? Tenang saja. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabi Nuh katakan, in taskharu, kalau kalian itu menghina, ngejek minna kami, fa inna naskharu minkum, maka sesungguhnya kami pun bisa mengejek kalian, kama taskharu, sebagaimana ejekan kalian. Idza najawna wa gharaktum. Apa dengan ejekan apa? Kami bakal selamat. Kalian yang akan maka enggak usah saling ejek lah. Kalau memang kamu sudah nggak mau iman ya sudah, nggak usah di aneh-aneh permasalahkan, nggak usah saling ngejek. Nah kita juga kalau ada keyakinan orang nggak usah diejek Pak, karena kalau diejek dia pun pasti akan mengejek. Akhirnya apa? Kita yang salah, karena Allah jadi diejek. Sudah biarkan saja mereka.
Maksudnya nggak usah ngejek-ngejek yang lain. Kita sampaikan apa yang menjadi keyakinan kita, kebenaran tanpa siapa? Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Fasawfa ta'lamun, maka nanti akan kalian rasakan. Maka nanti kalian akan mengetahui, ta'lamun. Man siapa? Ya'tihi, seseorang yang akan didatangkan adzabun apa azab, yukhzihi yang merendahkan, yang akan merendahkan mereka, menghinakan mereka, wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim, dan juga akan apa? Wa yahillu, dan akan diturunkan alaihi ke atasnya azab muqim yang kekal. Enggak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu tadi dengan didatangkan air bah mereka tenggelam. Hinanya dunia sampai juga akhirat ini. Kalau muqim itu yang kekal di akhirat. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjain itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang terakhir. Hatta sampai goyatalis sana, sampai Nabi Nuh ini puncaknya sudah membuat kapal. Idza jaa amruna, ketika datang amruna, apa ketetapan kami, bi ahlakihim, dengan membinasakan mereka, wa faratan nur, dan memancar itu dapur, lil khobaz bil ma'i wa kana dzalika alamatu linuh. Jadi untuk naik kapal pun sebelum air bah itu datang, itu ditandai dengan apa? Dapurnya orang-orang beriman ketika itu apa? Memancarkan cahaya, ataupun ada yang di sini tafsirkan apa? Roti, pembuatan roti selesai. Ini dikasih kode. Karena kalau tidak dikasih kode, meskipun umat yang lainnya dulu mencaci tentang pembuatan kapal, ketika datang air pasti akan masuk juga. Jadi sebelum air itu ada, orang beriman Nabi Nuh ini sudah dikasih kode. Kalau nggak dikasih kode, ya yang nanti yang naik ternyata malah yang, nah, karena sudah tahu air. Jadi karena tidak ada kode, orang-orang yang tidak beriman, maka ketika air bah itu datang, mereka sebenarnya masih pengen juga naik, tapi karena sudah tidak bisa naik karena sudah kena air. Sedangkan orang beriman sebelum air bah itu datang sudah ada kode dari Allah apa? Setelah daripada masak roti di dapur. Makanya nggak usah bilang-bilang ke yang lainnya. Karena ini doanya Nabi Nuh, jangan sisakan orang kafir di muka bumi. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi ada kodenya. Jadi senyap-senyap. Karena kalau nggak ada kodenya, air bah datang, orang kafir pun pasti akan naik. Maka wafarotan nur apa? Memancar itu dapur. Maksudnya apa? Selesai bikin roti lah bahasanya. Karena orang dulu kan pakai roti. Kulahmil, kami katakan ihmil, naikkan, bawa itu fiha, di dalam sapina, di kapal, min kullin zaujaini, dari tiap-tiap yang pasang-pasangan, dakarin wal unta, laki dan perempuan. Ini dalil bahwa dulu nggak ada orang gay, nggak ada LBGT. Makanya LBGT itu nggak tahu produk mana. Karena yang dibawa cuma laki-laki dan perempuan. Aimin kulli anwa'ihima, ataupun setiap daripada apa-apa yang bermacam-macam. Daripada yang berpasangan itu itsnaini, dua-dua, dzakaran wa unta. Tapi ini masalah hewan, pasang-pasangan juga, celurut wedok karo celurut lanang, pasang-pasangan. Wa huwa mahfun fil qisati annallaha asyara li nuhin sabah wa thair. Yang dibawa ini di tafsirannya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nuh untuk mengumpulkan sibah itu hewan buas, wa thair, dan unggas ataupun burung. Enggak ada bawa ikan. Kenapa? Karena banjir itu yaitu alaminya ataupun mangsa alamnya ikan. Enggak ada kok bawa cupang lanang, cupang wedok. Yang dibawa hewan buas dan
unggas-unggasan ataupun pitik-pitikan atau burung-burungan. Faja'ala ribu biyadaihi fi kulli nau'in fataqau yadahu yumna 'ala dzakari wal yusra 'ala al-untha wa yahmilu ma fis safinah. Jadi Nabi Nuh itu mengumpulkan hewan-hewan itu, tangan kanan yang laki, tangan kanan untuk yang hewan laki, jantan, tangan kiri untuk hewan betina. Jadi pokoknya dimasukkan satu pasang saja. Yang enggak ya sudah minggir. Kalau hewan kan enggak dapat azab, enggak ada ceritanya hewan mendapat azab. Makanya pokoknya satu ayam sudah masuk yang laki, perempuan. Kalau ada laki-laki ya jangan, karena cuma satu. Jadi gini cepat. Kalau enggak memenuhi, tiba-tiba satu kandang 100 ekor ayam jantan semua. Jadinya jadi gay itu tadi mungkin ya. Kayak pasang-pasangan. Wa ahlaka, dan bawa juga keluargamu wa ahlaka, dan keluargamu juga zaujatahu wa auladahu illa man sabaqa alaihil qaul. Bawa juga itu istri dan anak-anak. Nah, yang kita pahami, istri Nabi Nuh dan anaknya namanya Kan'an tidak mau masuk kapal, tidak beriman, ini bukan berarti tidak ada istri lain. Karena ternyata Nabi Nuh itu tidak hanya satu istri. Ini dari yang kedua. Yang pertama itu ada 6 anak, yang 3 laki-laki, 3 perempuan. Nah, ini yang mau taat, akhirnya masuk ke kapal. Makanya ada kisahnya itu. Tapi adapun yang istri kedua dan ada anaknya yang 2, satu lagi lupa saya namanya siapa, yang satu lagi Kan'an, itu tidak mau taat, tidak mau naik, bahkan malah ke gunung. Camping mungkin. Wa ahlakani, keluargamu bawa juga. Illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang dahulunya ke atas ketetapan Allah, yaitu tidak mau iman, ataupun apa ketetapan aiminhum bi ihlaki wa huwa zaujati wa waladi, yang sudah Allah SWT tetapkan pasti hancur karena tidak mau iman. Siapa? Istrinya dan satu anaknya. Aulad itu anak-anak banyak, tapi kalau walad satu anak saja. Kan'an bi khilafi Sam wa Ham wa Yafid, yang sudah ditetapkan nggak mau naik, nggak iman itu ya Kan'an. Berbeda dengan anaknya dari jalur ibu yang lain seperti Sam, Ham, Yafid, 3. Fahamilahum wa zaujatahum at-talatah, dan 3 anaknya ini pun punya istri, itu pun dibawa. Nah, ini ahli sejarah, ahli genetik mengatakan 3 inilah keturunan bangsa yang ada di Indonesia. Di dunia. Sam itu orang Arab, Ham ini orang Habasyah, Afrika, dan Yafid ini orang Romawi. Bukan Romawi sekarang, tapi Romawi dulu, Yunani. Berarti orang Eropa. Orang Eropa. Inggris kan Eropa. Iya, makanya Inggris, tapi Eropa. Kalau Eropa Inggris, tapi Inggris Eropa, tapi kalau Eropa belum tentu hanya Inggris. Nah, Indonesia dari mana? Saya baca-baca ternyata Indonesia itu dari bangsa yang Yafid, dari keturunan Eropa. Dari jalur tapi keturunan Cina. Makanya ya hidungnya nggak terlalu tapi sedikit bersih. Orang India mengatakan dari Habasyah. Dari apa? Dari keturunan yang Ham, apa? Orang Habasyah, orang yang hitam-hitam Afrika. Ini yang mempengaruhi sekarang orang dunia ya 3 ini. Nah, kalau kita kok nggak masuk yang mana ini? Arab enggak, Eropa enggak, nah, apalagi India, Habasyah yang enggak mana? Itu berarti kita lewat blasteran itu tadi. Lewat blasteran. Makanya pengaruhnya juga apa? Indonesia dijajah oleh orang Belanda. Kalau Belanda dari ulur berarti masuk ke Eropa. Bahkan Rusia pun masuk ke Eropa. Karena Rusia dekat dengan Cina. Mulai alam. Sampai situ Pak ya, insyaallah. Kita lanjutkan waman amana wama amana ma'ahu ila akhir, insyaallah di kemudian hari. Semoga Allah panjangkan umur kita, berkatan umur kita. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah wa salna bismillah wa bil hadi Rasulillah.
wa kulli mujahidin lillah bi ahli ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.